Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang hebat, mana SMK Marga Mulia? Ini Ayo Bu. ready? Oke. SMK Jatisari, ayo ready? Ready. Oke. Ready buat apa coba? Ingat nggak minggu kemarin? Ready buat apa? Siap buat apa? Coba minggu kemarin. Sudah siap nggak kita mau tes? Sudah siap nggak? Siap. Siap. Udah pada istirahat semua ini barusan? Belum, ini ke sana jalan. Nah, sekarang mah gini aja deh. Kamu minum dulu, makan dulu kalau misalnya ada yang belum makan ya. Ibu kasih waktu 10 menit, setelah itu kita mulai ya. Sekalian kalian mengulang dulu apa yang memang akan diteskan. Tapi jangan ini ya, jangan duduknya pada dempet-dempet. Ibu pengennya nanti agak misah-misah ya. Oke, minum dulu, makan dulu ya. Yang belum makan, Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Oke. Nanti web. Oke. Selamat makan dulu ya, selamat minum dulu ya. Ya. Makan. Ya, saya makan 10 menit nah. Saya makan, mati semua. Tes kemampuan. Mama. Cinta. Kan 5 sampai 10 menit kalian siapkan dulu buat kita tes ya. Jadi yang belum makan, makan dulu. Kemudian yang mau minum juga silakan minum. Yang mau memperkuat lagi materi silakan ya, baca lagi. Oke? Ya. Yes, D. Tek kemampuan SMK pertanian. Besar, semua Bangku kursinya di balik. Ya ibu sekarang di ini omein. Di balik itu mah. Bicara yang mana? Sama di video satu balannya kagak saya. Kemarin aku udah dijalankan. Gue udah pakai kamu. Ya udah maaf. Ampun pun tenang ya. Halo. 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 Hai hai. Hai. Halo halo. Hai. Oke, kita siap ya dengan tes ya. Ya. Oke. Ada 20 soal, tapi sebelumnya Ibu minta tolong mejanya agak berjauhan dulu. Ibu minta tolong yang belakang dari Jatisari. Ibu minta tolong ke depan. Di Jatisari ada kursi yang kosong di depan. Ayo, yang laki-laki. Siapa aja tuh yang laki-laki? Oh, siap, Bu. Oke, silakan pindah ke depan. Kemudian kasih jarak duduknya ya. Udah ya ibu. Berjarak ini. Oke, yang laki-laki ke depan aja deh. Itu ada yang kosong tuh di depan. Jangan ngumpul di belakang. Kemudian yang Marga Mulia sudah siap. Udah. Ini kalau Ibu lihat banyak yang nggak masuk ya. Yang nggak masuk siapa aja hari ini dari Marga Mulia? Ibu minta tolong ditulis ya sama Dodi izin. ya. Ada berapa orang yang nggak masuk? Baik. 3. Dari Marga Mulia ada berapa orang yang nggak masuk? 3. Ada 3. Kalau dari Jatisari ada berapa orang yang nggak masuk? 3 juga ya. Nah, Ibu minta nanti yang dari Marga Mulia yang tidak masuknya ditulis sama Sofi ya? Sama selfie ya, tolong ya. Kemudian kalau dari Jatisari, Ibu minta tolong tulis sama Imas ya, Mas? Iya. Oke ya. Yang tidak hadir ditulis, kemudian kirimkan ke Ibu ya. Oke. Nah, untuk
tes sekarang di sini untuk mengetes kemampuan kalian menerima materi tentang ruang lingkup biologi. Jadi Ibu minta kalian tes dengan jujur ya, walaupun tidak bisa dipantau langsung, Ibu tidak bisa melihat langsung ke sana, hanya melihat langsung dari kamera ya, tidak bisa langsung ada di sana. Jadi Ibu minta jujur menilai diri sendiri ya. Paham semuanya? Jadi harus apa? Harus apa tesnya? Harus jujur ya. Nah, selain jujur, kalian harus mengukur kemampuan. Dengan kalian jujur, jadi mengukur kemampuan sejauh mana kalian memahami materi tentang ruang lingkup biologi. Ya. Nah, sekarang ruang lingkup biologi itu yang akan diteskan ada 3 topik. Masih ingat nggak topik pertama apa? Tingkat organisasi kehidupan biologi. Kemudian yang keduanya cabang ilmu biologi. Kemudian yang ketiga metode ilmiah. Metode ilmiah di sana Ibu perkenalkan juga dengan yang namanya mikroskop ya. Nah, sekarang setiap anak ya dari kalian silakan siapkan kertas. Ambil aja dari buku masing-masing, silakan ya. Siapkan kertasnya dulu, alat-alat tulisnya siapkan dulu semuanya. Siapkan dulu kertasnya, silakan. Sudah Ibu. Ya. Kemudian kasih nama di sudut kanan atas. Kasih nama sudut kanan atas, kemudian SMK-nya SMK Jatisari atau yang Marga Mulia. Kamu tulis. Terima kasih, Astrid. Mas, gimana? Saya semua. Nah, buku biologinya letakkan semua di dalam tas. Nggak ada yang pegang buku biologi. Kemudian nggak ada yang pegang HP. Semuanya masukkan ke dalam tas. Ini Ibu apa Masukkan ke dalam tas dulu semuanya. Udah Ibu. Sudah, oke. Alat-alat tulisnya sudah disiapkan? Udah. Tidak ada yang pinjem ya, biar tidak mengganggu ya. Oke, karena nanti sistem soalnya Ibu akan tampilkan di slide, kemudian kalian langsung tulis jawabannya saja. Paham semua? Yang kalian tulis hanya jawabannya saja dan jawabannya tidak lebih dari 1 kata ya, karena di sini Ibu akan perlihatkan nanti pilihan-pilihannya seperti apa. Paham semua? Sudah paham? Kita mulai dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, memudahkan dan melancarkan semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Soal pertama. Di sini ada 3 topik bahasan. Jadi untuk soal pertama kita lihat di sini tentang materi apa ya? Ya. Untuk ini silakan ya. Sebentar ya. Ibu install dulu biar tetap kelihatan kaliannya. Bentar. Terlihat semua? Terlihat? Terlihat nggak? Sudah kelihatan? SMK Marga Mulia sudah kelihatan? Sudah. SMK Jatisari sudah? Ya, tapi kecil. Oh, kecil. Ibu gedein atuh ya. Bentar ya, Ibu gedein. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lebih besar sekarang. Lebih besar. Kamu hafalkan dulu ya tingkat organisasi. Kamu lihat lagi itu buat soal nomor 1 sampai 4. Jadi nanti soal nomor 1 sampai 4
kamu hanya tinggal memilih jawaban dari situ. Ibu tidak akan tampakkan lagi, Ibu tidak akan perlihatkan lagi, perlihatkannya hanya sekarang saja. Jadi silakan kalian lihat lagi ya, sebelum Ibu kasih soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan. Populasi komunitas biologis. Molekul organisme, individu, populasi, komunitas, sistem biomagis, molekul organ, sel, atom, molekul, organel, sel, organ, organ, sistem organ, ekosistem biosfer atau Oke, kita mulai sekarang ya. Ini soal nomor 1 dan 4, yaitu tentang struktur organisasi kehidupan biologi. Kalian menjawab hanya melihat pilihan-pilihan yang ada di tingkat organisasi ini. Jadi kalian pilih termasuk atom, molekul, atau apa ya yang tercantum pada tulisan di slide. Ibu tidak akan tampilkan lagi tulisan ini, jadi Ibu minta tolong diingat-ingat lagi. Kita mulai ya. ya. Oke, kita mulai. Bentar. Soal nomor 1, silakan kalian tulis jawabannya tingkat organisasi apa ya. Kata kuncinya adalah di sekelompok bebek, silakan. Jawabannya apa? Sekelompok bebek. Jangan bertanya sama teman ya, ukur kemampuan diri sendiri. Karena kita sekarang belajar jujur, mengukur kemampuan kita sampai sejauh mana. Tulis jawabannya saja, termasuk tingkat organisasi apa. Sudah? Oke. Yang kedua. Ya, yang kedua. Asan, Bu. Oh, Kak Acan. Kak Acan. Oke. Kamu tulis jawabannya saja. Ya, sekali lagi ditulis jawabannya saja. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2. Silakan nomor 2, kumpulan padi, ikan dan katak yang hidup bersama di sawah ya. Jatisari, Garut Selatan disebut apa? Kata kuncinya adalah kumpulan padi, ikan dan katak hidup bersama. Itu kata kuncinya. Termasuk tingkat organisasi apa? Bisa lanjut? Oke. Sekarang nomor 3. Ibu minta jangan nanya-nanya sama temen ya. Silakan percaya sama diri sendiri, kita ukur kemampuan masing-masing. Supaya terlihat mana yang belum paham, mana yang sudah. Kita nomor berapa sekarang? Nomor 3. Sudah nomor 2-nya? Kita nomor 3 ya.
Wilayah Garut Selatan memiliki hutan hujan tropis. Silakan ya. Kata kuncinya adalah memiliki hutan hujan tropis dengan beragam tumbuhan besar, satwa liar seperti monyet, burung, serta kondisi iklim yang lembab dan curah hujan tinggi. Kesatuan makhluk hidup dan lingkungan yang khas tersebut termasuk ke dalam apa? Keseluruhan kesatuan makhluk hidup dan lingkungan khas tersebut termasuk ke dalam apa? Silakan kamu pilih tingkat organisasi apa? Yang kita ngerti sekarang. Partai kopi sebenarnya. Tahu. Oh ya. Organisasi. Jangan diskusi ya, kita lagi menguji kemampuan masing-masing ya. Percaya sama diri sendiri. Itu kunci buat kamu sukses sih nanti ya. Kosong. Nomor 3 sudah? Belum. Oke, silakan kamu pikirkan dulu. Termasuk tingkat organisasi kehidupan apa? Sudah? Bisa next? Bisa lanjut? Bisa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Wilayah Garut Selatan memiliki pegunungan, hutan tropis, sungai, sawah, hingga laut selatan, yang semuanya menjadi tempat hidup berbagai makhluk, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Keseluruhan ruang di bumi yang dihuni makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam apa? Keseluruhan ruang di bumi yang dihuni makhluk hidup termasuk apa? Disebut tingkat organisasi apa? Kata kuncinya di keseluruhan ruang di bumi. Silakan. Percaya sama diri sendiri ya. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Jadi nanti kita bisa ukur materi mana yang belum bisa dikuasai, mana materi yang sudah bisa dikuasai. Bisa lanjut? Soal berikutnya? Bisa? Next? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, silakan kamu baca ini dulu. Ibu kasih waktu 5-10 menit. Nanti akan Ibu tampilkan soal-soal tentang cabang-cabang ilmu biologi. Silakan 5-10 menit baca dari sekarang.
Jadi ke sana. Jalan. Capek. Sudah? Mau diingat-ingat dulu? Silakan. Sudah. Kalau sudah, kita fokus ke soal berikutnya, yaitu soal 5 sampai nomor 10 tentang cabang-cabang ilmu biologi ya. Nah, next. Silakan kamu jawab ya. Di Desa Margamulya, Garut Selatan, banyak ditanam kopi, sayuran, dan tanaman hias. Untuk mempelajari klasifikasi berbagai jenis tumbuhan yang dibudidayakan masyarakat desa tersebut, ilmu cabang biologi apa yang digunakan? Silakan kamu pikirkan termasuk cabang ilmu biologi apa. Kamu tulis jawabannya saja. Mana? Sudah? Sudah. Silakan. Kamu pikirkan dulu, Ibu kasih waktu ya. Bisa lanjut? SMK Marga Mulia bisa lanjut? Bisa. SMK Jatisari? Lanjut. Oke. Kita ke soal nomor 6 ya. Di Desa Jatisari, Garut Selatan, petani sering mengolah hasil susu segar menjadi produk fermentasi seperti yogurt dan tape singkong. Untuk memahami peran bakteri dan jamur dalam proses fermentasi tersebut, cabang ilmu biologi apa yang digunakan? Jadi untuk mengolah fermentasi seperti yogurt dan tape singkong, cabang ilmu biologi apa yang digunakan dengan menggunakan bakteri dan jamur? Menggunakan mikroorganisme. Termasuk ilmunya cabang ilmu biologi apa? Peran bakteri, jamur, ya mikroorganisme termasuk cabang ilmu biologi apa? Kecil-kecil ya, mikroorganisme. Ada kata kuncinya mikroorganisme. Sudah? Belum. Silakan. SMK Jatisari sudah? SMK Marga Mulia sudah? Oke, bisa lanjut lagi? Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Di Desa Marga Mulia,
Garut Selatan pernah ditemukan kasus penyakit pada ternak ayam. Nah, ini kalau nggak salah pernah ya terjadi ya, yang disebabkan oleh virus Newcastle disease ya. Newcastle disease ya, itu adalah penyakit pada ternak ayam yang disebabkan oleh virus. Untuk meneliti, memahami struktur, cara replikasi, serta dampak virus tersebut terhadap kesehatan hewan, cabang ilmu biologi apa yang digunakan? Jadi cabang ilmu biologinya apa yang digunakan? Untuk meneliti, memahami struktur, cara reproduksi atau replikasi dari virus. Kata kuncinya ada virus. Kamu kerjakan masing-masing ya, baik di Jatisari maupun Marga Mulia. Kamu ukur kejujuran kamu, kamu ukur kemampuan diri sendiri ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut. Sekarang ke soal nomor 8. Banyak penyakit pada manusia seperti TBC, tifus, kolera disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Cabang biologi apa yang secara khusus mempelajari mikroorganisme penyebab penyakit tersebut? Jadi mikroorganismenya yang menyerang TBC, yang menyebabkan TBC, tifus, dan kolera itu termasuk mikroorganisme apa dan masuk cabang ilmu biologi apa? Silakan. Jawabannya cabang ilmu biologi apa? Jadi kata kuncinya adalah di TBC, tifus, kolera. Kamu harus tahu dulu mikroorganismenya apa. Baru bisa menjawab tentang cabang biologinya. TBC, tuberkulosis ya. Kalau tifus penyebabnya Salmonella typhosa. Silakan kamu jawab ya. Termasuk ilmunya cabang ilmu biologi apa? Bisa lanjut? Oke, Jatisari sudah? Marga Mulia sudah? Lanjut ke nomor 9 ya. Kita lihat nomor 9. Di Garut Selatan banyak masyarakat menanam tanaman sayuran dan kopi untuk meneliti jaringan akar, batang, dan daun pada tanaman tersebut. Guna memahami struktur sel penyusunnya serta hubungannya dengan fungsi organ tumbuhan. Cabang ilmu biologi apa yang digunakan untuk meneliti jaringan akar, batang, daun? Silakan. Kata kuncinya meneliti jaringan akar, batang, daun. Cabang ilmu biologi apa?
Jatisari sudah? Dah. Belum. Oke. Marga Mulia? Belum. Oke, silakan kamu pikirkan. Ibu kasih waktu dulu ya. Bukan tip F. Tip F, tip F. Hei, tip F. Tidak diskusi dengan temannya ya, mengukur kemampuan masing-masing. Jadi nanti ketahuan materi mana yang masih belum dipahami ya. Ya. Dan kalian jujur dengan diri sendiri. Jujur is very important. Important ya. Be honesty. Atot, SMK Jatusari? Oke. Marga Mulia Atos? Oke. Bisa lanjut ya? Oke. Ke soal nomor 10. Ya. Ilmu biologi apakah yang mempelajari jenis-jenis hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sapi yang banyak dipelihara warga di Desa Marga Mulia? Ilmu biologi apa yang mempelajari jenis-jenis hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi yang banyak dipelihara warga di Desa Marga Mulia? Kata kuncinya ada ayam, kambing, sapi. Kira-kira cabang ilmu apa yang mempelajari itu? Ditulis ya, tidak dibicarakan ya. Tidak diomongkan, ditulis aja kalau udah bisa ya. Ditulis di kertas. Iya. Udah selesai Jatisari? Marga Mulia udah? Udah. Oke, kalau sudah, soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 sampai 16, silakan kamu baca dulu tahapan metode ilmiah. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Silakan kamu baca dulu. Metode ilmiah. Kita menyusun hipotesisnya. Menyusun hipotesis. Menyusun input dan menyusun analisis. Menyusun hipotesis itu ya. Menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, Sudah semua?
Kalau sudah, Ibu akan next ke soal ya. Jadi Ibu minta tidak tanya jawab sama teman. Ibu minta jujur ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Soal berikutnya soal nomor 11. Nomor 11 ya. Apa cara yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan melalui langkah-langkah pengamatan, hipotesis, percobaan, dan kesimpulan? Jadi cara itu dikenal dengan istilah apa? Dikenal dengan istilah apa? Cara-cara yang ada langkah-langkah pengamatan, hipotesis, percobaan, dan kesimpulan. Apa? Sudah semua, Jatisari? Marga Mulia sudah? Belum. Ya, oke, silakan pikirkan dulu. Ibu kasih waktu buat Marga Mulia, Jatisari. Tunggu ya. Sudah, Marga Mulia? Bisa lanjut kita? Tidak. Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 12. Pertanyaannya adalah, apa istilah untuk dugaan sementara yang dibuat sebelum melakukan penelitian dan masih perlu dibuktikan kebenarannya? Apa istilah untuk dugaan sementara yang dibuat sebelum melakukan penelitian dan masih perlu dibuktikan kebenarannya? Kamu pilih tahapan metode ilmiah apa itu? Dugaan sementara. Jatisari sudah? Belum. Marga Mulia? Belum. Oke, silakan kamu pikirkan ya. Kalian pikirkan dulu. Termasuk tahapan dari metode ilmiah apa namanya? Sudah? Sudah, kita ke soal nomor berapa? 13 ya, soal nomor 13. Kita lihat semua ya. Ketika siswa di Desa Jatisari, Garut Selatan, ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk organik berbeda terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Jadi di Desa Jatisari ada percobaan untuk mengetahui jenis pupuk organik yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Ya. Mereka harus melakukan suatu kegiatan penelitian dengan langkah terencana berupa pemberian perlakuan berbeda. Pencatatan hasil lalu membandingkannya.
Kegiatan penelitian terencana tersebut disebut tahapan metode ilmiah apa? Kegiatan penelitian terencana tersebut disebut tahapan metode ilmiah apa? Cuma satu kata ya? Termasuk tahapan metode ilmiah apa? Percaya sama diri sendiri ya. Sekali lagi ya, believe yourself ya, percaya sama diri sendiri, diri kamu sendiri. Believe ourselves ya. Kalau bahasa Inggrisnya believe ourselves. SMK Jatisari sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau Marga Mulia gimana? Udah? Belum. Belum. Enggak, dipikirin dulu ya. Udah dulu. Udah. Kalau sudah kita next ke nomor berapa? 14. 14. Alat apa yang digunakan untuk mengamati sel-sel yang ukurannya sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang? Jadi nomor 14, nama alatnya apa? Untuk melihat yang kecil-kecil, yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nama alatnya apa? Kalau bisa tidak disebutkan, langsung tulis jawabannya di kertas ya. Jawab masing-masing di kertas ya, tidak dibicarakan, tidak disampaikan secara vokal ya. Kita bisa lanjut sekarang nomor 15. Nomor 15, langkah pertama dalam metode ilmiah yang dilakukan untuk menentukan persoalan yang akan diteliti disebutnya apa? Langkah pertama dalam metode ilmiah yang dilakukan untuk menentukan persoalan yang akan diteliti disebutnya apa? Bisa lanjut? Oke, silakan jawab. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi ya. Jatisari siap? Marga Mulia siap? Oke. Nomor 16. Number 16. Seorang siswa melakukan penelitian tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setelah melakukan pengamatan selama 2 minggu dan mencatat bahwa tanaman yang mendapat cahaya cukup tumbuh lebih tinggi dibandingkan tanaman yang kurang cahaya. Langkah apa yang harus dilakukan siswa tersebut untuk menyatakan hasil akhir penelitiannya? Jadi termasuk langkah metode ilmiah apa yang harus dilakukan siswa untuk menyatakan hasil akhir penelitiannya? Hasil akhir penelitian. Jadi sudah melakukan penelitian, maka ada hasil akhirnya. Langkah apa itu namanya?
Masih dulu. Tunggu mati di halaman ini. Bisa lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Belum, Bu. Oh, belum? Oke, kalau belum. Lumayan panjang ya soalnya ya. Tahu soalnya. Ibu, Itu namanya soal analisa. Jadi Ibu ingin kalian mencoba menganalisa kalimat per kalimat dan memahami termasuk tahapan metode ilmiah apa. Jawabannya cuma satu kata ya. Termasuk tahapan metode ilmiah apa. Jadi soal tuh ada yang susah, ada yang mudah, ya, ada yang susah sekali. Kalau yang susah sekali maksudnya ke dalam analisa. Biasanya panjang-panjang. Ini kalau di soal yang tes kemampuan ya, tes assessment ya. Kalau di SMA itu ada di secara nasional ada yang disebut dengan ujian nasional tapi diganti dengan istilahnya adalah tes kemampuan ya, assessment. Soal-soalnya seperti begini. Jadi soal literasi panjang-panjang kalimatnya. Jadi Ibu minta kalian latihan juga. Nanti kalau dapat soal seperti ini sudah terbiasa ya. Ya. Bisa lanjut ya? Oke. Kalau bisa lanjut, kita lanjutkan lagi. Nomor berapa sekarang? Oke. Nomor 17 sampai 12, silakan kalian pelajari dulu tentang bagian-bagian mikroskop ini. Karena soalnya tentang bagian-bagian dari mikroskop sebagai alat dukung dalam metode ilmiah. Kamu baca sampai 5 sampai 10 menit ya. ya. Sambil membaca jangan menyamakan ya dengan teman-temannya ya. Ibu minta jujur sama diri sendiri deh ya. Belajar jujur. Belajar untuk menilai diri sendiri ya. Supaya tahu nanti sampai di mana materi yang belum pahamnya ya. Jadi manfaatkan buat baca dulu sekarang. Sudah siap? Udah siap belum? Masih mau baca lagi? Nah, Kalau udah siap kita lanjutin lagi dengan soal nomor 17 sampai 20. Masih perlu waktu? Masih perlu waktu apa enggak? Jatisari sudah siap? Marga Mulia sudah siap? Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 17 ya. Soal nomor 17 sampai 20 silakan ya. Nomor 17 yang ditunjuk adalah nomor 1, jawabannya apa? Nomor 18 yang nomor 6 itu apa?
Nomor 19, nomor 9 itu apa? Nomor 20, nomor 5 itu apa? Paham semua petunjuknya? Oke, silakan kamu kerjakan nomor 17 sampai nomor 20 ya. Ibu minta jujur ya, jawab masing-masing. Jangan nanya sama temen ya, tanya sama diri sendiri. Dan tulis jawabannya di kertas. Tidak disampaikan, tidak dibicarakan. Sudah semua? Sudah diisi semua? Silakan diperiksa dulu nomor 1 sampai nomor 20. Ada yang belum terisi atau belum? SMK Jatisari silakan periksa ya. SMK Marga Mulia juga sama ya. Ibu tutup ya slide-nya ya kalau udah selesai semua ya. Marga Mulia sudah siap ditutup nih? Jatisari sudah? Nah, kalau sudah ya, sekarang Ibu minta, masih ada yang menulis? Oke, silakan kalau masih ada yang menulis. Ibu kasih waktu, tapi tidak tanya jawab itu siapa ya? Yang pakai sweater coklat siapa itu? Ya. Gak usah disamain sama temennya ya. Pulpennya jatuh. Ibu minta tolong kalian lebih jujur ya. Kemampuan masing-masing karena ini kemampuan ya. SMK Jatisari sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai semua kita periksa sama-sama deh. Ibu minta tukerkan aja dengan temannya. Silakan ditukar dengan temannya, memeriksa punya temannya, saling memeriksa punya temannya. Silakan ditukar. SMK Marga Mulia bagaimana, sudah selesai? Silakan ditukar aja pekerjaannya dengan temannya, kita periksa sama-sama ya. Periksa sama-sama. Kita periksa sama-sama ya. Sudah ditukar semua? Nah, sebelum mulai, silakan kamu tulis nama pemeriksanya ya. SMK Jatisari silakan ditulis nama pemeriksanya siapa di sudut kiri atas. Kemudian SMK Marga Mulia juga sama, di sudut kiri atas tulis nama pemeriksanya. Kita periksa sama-sama ya. Pemeriksa. Sudah semua? Sudah. Kita siap periksa ya.
Coba dengarkan sebelum mulai memeriksa, ya. Kalau yang betul di checklist, tahu ya nulis checklist ya. Kalau yang salah atau kosong disilang. Sudah semua paham? Pemeriksa. Dilanjutin atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke. Berarti kita langsung meriksa sama-sama ya. Kalau mau meriksa, Ibu minta jujur ya. Yang salah disalahkan, yang betul dibetulkan. Yang salah disilang atau yang kosong disilang, kemudian yang betul di checklist ya. Are you ready? Jatisari ready? Siap? Marga Mulia, tas siap tak Chan? Nah, ready, alhamdulillah ya. Have you ready? Ya, have you ready? Oke. If you have ready, kalau kita sudah siap ya, we start ya to check our apa? Our exam ya, our test ya. Jadi kita akan periksa sama-sama tesnya seperti apa ya hasilnya. Nomor 1 pertanyaannya, sekelompok bebek yang dipelihara petani di Desa Marga Mulia Garut Selatan disebut tingkat organisasi apa? Nomor 1. Jaringan. Nomor 1 populasi. Ya, jawabannya populasi. Sudah? Bisa lanjut? Ya. Nomor 2, kumpulan padi, ikan, dan katak yang hidup bersama di sawah Desa Jatisari Garut Selatan disebutnya tingkat organisasi apa? Komunitas. Silakan. Komunitas ya. Oke. Ya. Bisa lanjut? Nomor 3 ya, nomor 3, wilayah Garut Selatan memiliki hutan hujan tropis dengan beragam tumbuhan besar, satwa liar seperti monyet, burung, serta kondisi iklim yang lembab dan curah hujan tinggi. Keseluruhan kesatuan makhluk hidup dan lingkungannya yang khas tersebut termasuk ke dalam apa? Ekosistem. Tidak ada hubungan timbal balik, tapi ada kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya ada curah hujan yang tinggi, berarti termasuk hutan tropis. Bioma, betul. Nomor 3 bioma, betul. Nomor 3 bioma jawabannya ya. Bali. Sudah? Nah, jadi jawaban nomor 3 adalah bioma ya. Nomor 4 ya, sekarang ya nomor 4 ya. Nomor 4, wilayah Garut Selatan memiliki pegunungan hutan tropis, sungai, sawah, hingga laut selatan yang semuanya menjadi tempat hidup berbagai makhluk mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Keseluruhan ruang di bumi yang dihuni makhluk hidup tersebut termasuk ke tingkat organisasi apa? Ini luas sekali. Kalau luas sekali berarti kompleks atau sederhana? Kompleks. Kalau kompleks apa yang paling kompleks? Biosfer. Nomor 4 biosfer ya, jawabannya biosfer. Sudah? Oke. Nomor 5 ya. Nomor 5. Di Desa Marga Mulia Garut Selatan banyak ditanam kopi, sayuran, dan tanaman hias. Untuk mempelajari klasifikasi berbagai jenis tumbuhan yang dibudidayakan masyarakat desa tersebut, ilmu cabang biologi apa yang digunakan? Ada tumbuhan-tumbuhannya tuh. Berarti apa? Tumbuhan, cabang ilmu yang mempelajari tumbuhan apa? Ibu bisa diulang. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan apa? Nomor seberapa, Bu? Nomor 5. Nomor 5. Ibu. Nomor berapa? Nomor Sebentar ya. Ini kayaknya ada ini apa sih? Kita lagi ada miss dulu ya. Miss ini suara. Nomor 1, diulangi lagi. Nomor 1 populasi.
Nomor 2 komunitas. Udah? Ya. Nomor 3 bioma. Ya. Nomor 4 biosfer. Apa? Gampang. Nomor 5 botani. Botani. Ada mau tumbuhan. Tadi saya. Udah? Lanjut ke nomor 6 ya. Lanjut ke nomor 6 ya. Di nomor 6, di Desa Jatisari Garut Selatan, petani sering mengolah hasil susu segar menjadi produk fermentasi seperti yogurt dan tape singkong. Untuk memahami peran bakteri dan jamur dalam proses fermentasi tersebut, cabang ilmu biologi apa yang digunakan untuk memahami peran bakteri, jamur yang termasuk dalam mikroorganisme? Apa kira-kira? Mikrobiologi. Jadi nomor 6 jawabannya mikrobiologi. Mikrobiologi. Ibu apa dia? Ilmu bakteri hukum ya. Bakteriologi, Bu. Ibu bakteriologi. Yang betul adalah mikrobiologi, tapi kalau ada yang jawab bakteriologi, betulkan saja. Nggak apa-apa, bakteriologi. Jadi mikrobiologi di dalamnya yang dipelajarin adalah bakteri. Mikrobiologi atau bakteriologi, betul kan? Ada lagi dari Marga Mulia, ada masalah? Jatisari gimana Jatisari, aman? Berarti sekarang nomor berapa? 7 ya? 7. Nomor 7. Nomor 7 masih di Desa Marga Mulia nih ya, Garut Selatan pernah ditemukan kasus penyakit pada ternak ayam. Pernah gitu? Pernah ada ya? Pernah ya? Yang disebabkan ayamnya pada mati tuh. Karena virusnya ada pada mati pada tidur. Nama virusnya adalah Newcastle disease ya. Untuk meneliti memahami struktur dan reproduksi dari virus itu cabang ilmu biologinya apa? Ilmu virus, Bu. Ya, ilmu virus apa? Virologi. Setuju. Ada yang tahu? Betul, virologi. Virologi. Ya, virologi. Ilmu virus hukum gimana, Bu? Salah. Ilmu virus namanya berarti virologi. Ya, kan Ibu tanya cabang ilmunya apa? Berarti virologi. Udah? Nomor 8 ya. Kita nomor 8 ya. Nomor 8. Banyak penyakit pada manusia seperti TBC ya atau tuberkulosis ya, tifus, salmonella typhosa, kemudian kolera disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Cabang biologi apa yang mempelajari mikroorganisme penyebab penyakit tersebut? Nah ini, apa kira-kira? Nomor 8. Sistem kekebalan tubuh. TBC itu bakteri, tifus juga bakteri. Kolera bakteri, berarti apa ilmunya? Bakteriologi. Yes. Jadi nomor 8 jawabannya adalah bakteriologi. Nah, Yes. sudah? Bakteriologi. Jawabannya bakteriologi. Itu ilmu tentang bakteri. Sudah? Nomor 9. Di Garut Selatan, banyak masyarakat menanam tanaman sayuran dan kopi untuk meneliti jaringan akar, batang, dan daun. Pada tanaman tersebut guna memahami struktur sel penyusun serta hubungannya dengan fungsi organ tumbuhan. Cabang ilmu biologi apa yang digunakan? Botani. Nomor 9. Botani. Meneliti jaringan akar, batang, daun. Berarti apa? Jaringan. Botani. Histologi ya. Ilmu tentang jaringan histologi. Nomor 9 jawabannya histologi. Tapi histologi itu jangan boy, kalau salah. Sudah? Sekarang
Mingguan sate. Aku. Nomor berapa sekarang? Nomor 10 ya? Ya, nomor 10. Ilmu biologi apa yang mempelajari jenis-jenis hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sapi yang banyak dipelihara warga di Desa Margamulya? Tuh ada kambing, ada ayam, ada sapi. Kira-kira ilmu apa cabang ilmunya? Zoologi, betul sekali. Nomor 10 zoologi ya. Aku zoologi. 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 Nomor 10 zoologi. Ya, zoologi. Gue bener, gue tahu ya ilmu hewan. Kita lanjut. Nomor 11 sekarang ya, nomor 11 ya. Apa cara yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan melalui langkah-langkah pengamatan, hipotesis, percobaan, dan kesimpulan? Itu yang disebut dengan apa? Menyusun masalah. Metode ilmiah. Nah, jadi nomor 11 jawabannya adalah metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya udah tahu. Apa itu metode ilmiah? Ya tadi jawabannya ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak. Lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 12, apa istilah untuk dugaan sementara yang dibuat sebelum melakukan penelitian dan masih perlu dibuktikan kebenarannya? Apa istilahnya dalam tahapan ilmiah? Hipotesis. Pinter. Jawabannya nomor 12 hipotesis. Ya, bagus, keren. Ya, pinter tuh bisa jawab langsung. Ya. Hebat yang jawab. Siapa tadi yang jawab ya? Abi, Bu. Nah, Abi teh saha. Abi namanya jadi Abi atunya. Abi. Nomor berapa? 13. Nomor 13 sekarang ya. Kita lihat yang nomor 13 ya. Bentar. Nomor 13. Nomor 13. Ya. Nomor 13 bentar. Ya. Ketika siswa di Desa Jatisari, Garut Selatan ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk organik yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman cabai, mereka harus melakukan suatu kegiatan penelitian dengan langkah terencana berupa pemberian perlakuan berbeda. Pencatatan hasil lalu membandingkan kegiatan penelitian tersebut termasuk ke dalam metode ilmiah apa? Pinter jawabannya. Ini soalnya termasuk soal yang literasi, keren, pinter ya. Jawabannya betul semua? Ada yang masih salah? Jadi jawabannya adalah eksperimen. Jawabannya apa? Ibu kalau Salah kesimpulan. Sebentar, satu-satu yang ngomong ya. Sebentar, satu-satu yang ngomong Ibu tidak terdengar. Dari mana yang nanya, Jatisari atau Margamulya? Jatisari, apa yang mau ditanyakan Jatisari? Satu orang yang ngomong. menguji kesimpulan dengan eksperimen. Betul sekali, pintar. Eksperimen, yang penting ada kata-kata eksperimen. Eksperimen. Ya, betul, eksperimen. Ya. Eksperimennya betul, ya betul sekali. Sempurna. Bisa dilanjut ini teh? Jadi nomor 14, nomor 13 jawabannya ada kata-kata eksperimen. Ya. Kalau dengan kata-kata yang panjang nggak apa-apa. Tadi siapa yang jawab kata-katanya panjang, keren itu ya. Berarti betul sekali. Dan nomor 15 ya. 14, Bu. Pertama, dalam metode ilmiah yang dilakukan untuk menentukan persoalan yang akan diteliti disebut apa? Nomor 15 ya? 14, Bu. Yang pertama tadi. 14, Bu. Oh, sorry ya. Nomor 14 ya. Nomor 14. Nomor 14. Sorry. 14. Nomor 14. Ya, alat buat melihat yang kecil-kecil namanya apa?
Mikroskop. Jadi nomor 14 jawabannya apa? Mikroskop. Mikroskop, benar. Benar sekali. Mikroskop. Kondusif. Di sana masih kondusif. Oke. Sari, siap? Siap. Marga Mulia siap? Siap. Kita soal nomor 15 ya. Nomor 15 itu langkah pertama dalam metode ilmiah yang dilakukan untuk menentukan persoalan yang akan diteliti disebutnya apa? Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama? Mengumpulkan Merumuskan masalah. Ya. Jadi nomor 15 merumuskan masalah. Kalau nulisnya masalah aja betul kan? Ya, yang penting ada kata-kata masalah ya. Emang masalah ya. Emang masalahnya ya, itu jadi masalah ya. Ada kata-kata masalah. Yes, betul saudara. Oke, nomor 16 sekarang ya, nomor 16. Siap semua nomor 16 Marga Mulia? Siap. Jatisari siap? Nomor 16. Seorang siswa melakukan penelitian tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Setelah melakukan pengamatan selama 2 minggu, mencatat bahwa tanaman mendapat cahaya cukup tinggi dibandingkan dengan yang kurang cahaya. Langkah apa yang harus dilakukan siswa tersebut untuk menyatakan hasil akhir penelitian? Langkah apa? Menarik kesimpulan. Tepat sekali, keren abis. Tepuk tangan dong buat yang jawabannya betul ya. Nomor 16, menarik kesimpulan. Ya. Nomor 17 sampai 19 itu kan tadi mikroskop ya? Ya. Mikroskop. Perlu dilihatkan lagi sama ibu ya. Lihatkan lagi aja ya mikroskopnya sebentar ya. Bentar. Ya. Salah. Salah. Ibu udah benar. Bentar dulu ibu liatin lagi ya. Nih. Bentar. Ibu liatin lagi ya. Terima kasih. Kelihatan? Kecil. Kelihatan kecil karena sama ibu dikecilin di sini biar ibu bisa kemana-mana ya. Oke, kelihatan semua? Oke. Silakan kamu periksa ya jawaban teman kamu ya. Kalau betul di checklist, kalau salah disilah. Ya. Untuk soal nomor 17, nomor 1 itu lensa apa? Okuler. Nomor 17 lensa okuler. Lamun lensa ukur bu kumaha? Tidak. Lensa kan ada 2, ada okuler, ada objektif. Jadi kalau lensanya salah. Yang betul adalah lensa okuler. Salah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, bisa lanjut. Nomor 18. Yang nomor 6 itu apa? Mikrometer. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang ditunjuk nomor 6 besar atau kecil? Besar. Kalau besar berarti Mikro. makrometer. Makrometer, ya. Ya. Nomor 19. Nomor 19. Yang nomor 9 itu apa yang ditunjuk? Penjepit ya, penjepit. Ada kata-kata penjepit betul kan? Yang paling tepat penjepit preparat. Penjepit preparat. Ya, betul sekali. Betul sekali yang jawab. Penjepit preparat. Ada kata-kata penjepit betul kan? Ya. Terakhir, nomor 20. Nomor 5 itu apa? Cermin cahaya. Cermin cahaya ya. Buat menggunakan cahaya sebagai untuk melihat mikroskop ya. Jadi mikroskopnya mikroskop cahaya. Jadi menggunakan cermin cahaya. Nomor 20 cermin cahaya. Silakan dihitung berapa betulnya ya. Ibu akan panggil satu-satu untuk menyebutkan berapa betulnya. Kalau sudah, kembalikan ke temannya masing-masing ya. Kembalikan ke yang berhak. Ibu akan masukkan nilainya ya. Ibu stop ya share-nya ya. Stop share ya. Oke. Masukkan nilai sekarang. Nah, Ibu akan masukkan nilai ya. Oke.
Silakan diperiksa dulu sebelum Ibu masukkan nilai. Masih ada waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi ya. 10. Itu bawa-bawa. 50 lagi. Ya. Nah, sekarang dari Marga Mulia sudah siap Ibu masukkan nilai dari Marga Mulia? Halo. Ya. Ya. Marga Mulia Ibu panggil namanya kemudian sebutkan berapa betulnya ya. Ya, Bu. Ya. Imam. Imam? 19. Imam 19? Imam berapa coba? Marga Mulia udah siap belum atau Jatisari dulu? Jatisari aja dulu deh. Jatisari aja dulu ya. Novi, berapa Novi? 18, Bu. Ya. Amira. Amira. 15. Nggak kedengaran. Kalau Ibu panggil, Ibu minta tolong jangan berisik karena di sini nggak akan kedengaran ya. Jadi yang bicara, yang dipanggil sama Ibu saja. Paham semua? Oke. Makasih kalau sudah paham. Ya. Berarti sekarang Amira. Amira berapa? 15, Ibu. Oke. Kemudian Astriani. 14. Airahma. 13. Berapa? Nggak jelas? 13. 13. Oke. Kemudian Siska. Saya. Ke Nggak sekolah. kedengaran. Oh, nggak sekolah. Kenapa nggak sekolahnya izin? Sakit senang. Sakit, cenah ya. Kemudian Kika. 9. Oke. Ya, bentar. Kenapa sih gue? Bentar. Ibu gedekan dulu ya, soalnya Ibu juga tidak terlihat nanti nih. Kika tadi berapa? 9 ya? Sahrul berapa Sahrul? Nggak kedengaran. Yang lain jangan berisik. Sahrul berapa? 10. Oke. Kemudian Adi? Adi berapa? 9. Kemudian Rapi? Rapi berapa? 11. Waduh. 11. 5, Ibu. Imas berapa Imas? 5. Mas. Imas 12. 12. Vina? 14. 14. 14, Ibu. Ujang berapa Ujang? 7. Oke. Udah ya? Udah semua ya? Marga Mulia udah semua. Oke. Sekarang yang Jatisari. Yang Marga Mulia, sorry. Yang Marga Mulia sekarang ya. Marga Mulia. Imam berapa? 19. Wah, bohong Imam lu. Bohong Imam lu. Jangan berisik ah, Ibu nggak kedengaran ah. Jangan berisik ah. Imam berapa? Ini udah mau habis waktunya. Berapa? Oh, Imam? Yang ngomong satu orang. Imam berapa? Imam? 19. Oke. Doni berapa? Nggak ada. Doni Alfa ya? Oke. Ya, Kemudian Fahmi? nggak ada. Alfa juga. Kemudian Badrun? 14. 14. Oke. Kaila? 19. Kaila berapa? 19. Kemudian Sofi? 16. 16. Citra? 19. Kemudian Nita? 6. Nah, ada yang belum disebutkan namanya? Abi, Bu. Abi teh saha? Feby, Bu. Udah, Feby berapa, Feby? 13. Oke, udah semua? Udah. Oke, terima kasih banyak ya, keren abis. Di sini ada yang hampir 20 betul semua. Tepuk tangan dong buat semuanya yang keren-keren ya. Kalian sudah paham nih tentang ruang lingkup biologi ya? Keren banget nih ya. Jadi sekali lagi ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian mau sudah ikut tes. Mudah-mudahan itu hasil jujur kalian ya. Tentang apa tadi materinya? Apa materi apa tadi teh? Ruang lingkup biologi. Kalian sudah keren, sudah melaksanakan tugasnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, waktunya sudah habis. Ibu ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita Mangga. Bye. Lagi jadi, Bu. Kenapa? Ada yang belum dimasuk sebentar Bu Novita.
Dari mana ini? Dari mana? Dari Jatisari, Ibu. Alah Jatisari, kenapa tadi diem aja? Nanti ini aja ya, tolong sama Imas aja ya. Imas ya, tolong dikirim nilainya ke Ibu ya. Tolong ke siapa? Jatisari, Pak Ulum ya? Ke Pak Ulum kan aja ya nilainya ya. Ke Bulia, Bu. Ke Bulia. Oke. Oh, ke Bulia, silakan ya sama Imas aja ya. Nanti sampaikan, kemudian nanti dari Bu siapa? Bulia ya, dikirimkan ke Ibu. Makasih banyak ya Imas ya. Iya, sama-sama. Mangga Bu Novita punten nih, jadinya selamat ya. Makasih ya. Iya, Bu. Waktunya sampai 11.15. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Alhamdulillah. Anak-anak tadi di Marga Mulia, Ibu absen ada nama Fahmi. Fahmi nggak ikut ujian ya? Iya, Bu. Enggak. Oh, oke. Pulang. Pulang ya. Tetapi tadi pelajaran ini ada ya, Fahmi ya? Iya. Iya. Baik.